Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Anak soleh dan soleha, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu pembelajaran akidah akhlak yang bertemakan tentang sikap sabar. Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Orang sabar menerima segala musibah dengan tabah. Orang bisa disebut sabar dan tabah jika sudah mendapatkan ujian dan musibah. Kita semua manusia diuji Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita diberi Allah Subhanahu wa taala ujian, hendaknya kita terima dengan tabah dan sabar. Karena apa? Tiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Tiap ujian itu, baik itu senang ataupun susahnya, pasti ada hikmah di balik apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan tiap Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, hambanya, itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan suatu beban kepada hambanya, melainkan hambanya mampu. Artinya, anak soleh dan soleha, kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita mampu. Mudah-mudahan baik senang ataupun susah, ketika kita dikasih Allah Subhanahu wa taala cobaan, kita harus syukuri dan kita terima dengan sabar dan tabah. Anak soleh dan soleha, selanjutnya yaitu kisah kesabaran Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, sering kita dengar kisahnya, yaitu Bilal bin Rabah adalah seseorang muadzinnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Semasa Nabi Muhammad SAW hidup, maka Bilal bin Rabah adalah seorang muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Anak soleh dan soleha, berangkat dari kisah kesabaran Bilal bin Rabah, kita akan memetik hikmah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak bernama Umayyah. Tuannya itu bernama Umayyah. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah dan Al-Gojonya, dicambuk, dipaksa pindah dari memeluk agama Islam, kembali ke agamanya nenek moyangnya, yaitu memuji Latta dan Uzza, menyembah berhala, patung kecil, itu Latta dan Uzza. Tetapi apa yang dikatakan Bilal bin Rabah kepada Umayyah? Ahad, bahwasanya Bilal bin Rabah tidak mau pindah, keluar dari agama Islam. Karena apa? Dia berpegang teguh kepada agama Islam yang telah dia peluk. Itu keteguhan daripada Bilal bin Rabah. Karena dia juga budak, bekerja dengan Umayyah, maka disiksa, ketahuan Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, maka disiksa untuk pindah kembali lagi ke
agama nenekmu, nenek moyang, menyembah berhala. Namun apa? Bilal tidak mau. Banyak yang dilakukan Umayyah dan Al-Ghazanya kepada Bilal bin Rabah, ya. Dijemur, dibuka bajunya, dipakaikan baju besi, ditimpah juga dengan batu perutnya sehingga tidak bisa bernapas. Tetapi apa? Bilal bin Rabah senantiasa sabar mengucapkan ahad. Ya, tidak mau Bilal bin Rabah pindah keluar daripada agama Islam, tetapi dia tetap teguh. Lalu apa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, lewat. Kebetulan Abu Bakar Siddiq lewat ketika Bilal bin Rabah disiksa Umayyah. Lalu apa? Dibebaskan dari budak, ya, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibayar, dibebaskannya dari budak, maka merdekalah Bilal bin Rabah, ya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah, ya. Bilal senantiasa ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun juga Nabi Muhammad SAW, Bilal selalu ada ikut dengan Nabi. Sampai apa? Sampai akhir hayatnya, ya, sampai meninggal dunia Nabi Muhammad SAW, Bilal berada di sampingnya. Maka pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Bilal tidak mau lagi azan, tidak mau jadi muazzin lagi, ya. Karena apa? Kesedihan Bilal bin Rabah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah kesabaran Bilal bin Rabah, ya. Walaupun disiksa, dihukum, dia tetap kuat imannya. Tetap dia tidak mau keluar daripada agama Islam, walaupun nyawanya, ya, sekalipun dikorbankan, dia tetap tidak. Karena apa? Itulah yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dipenggal kepalanya, tetap dia memeluk agama Islam. Dikatakan ahad, satu. Anak soleh dan soleha, dari kisah Bilal ini bisa kita ambil hikmahnya, ya, bahwasanya kesusahan, ya, kalau kita sabar menghadapinya berbuah hikmah, ya. Kalau ujian itu, ya, walaupun kita tidak senang, tapi kalau kita sabar, insya Allah akan berbuah hikmah, ya. Karena apa kata Allah? Sesudah kesusahan itu akan datang kesenangan. Ternyata betul. Ketika Bilal disiksa oleh Umayyah, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dan dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu dari Mekah pindah ke Madinah. Maka anak soleh dan soleha, ya, di dalam hidup ini, ya, apapun, ya, yang Allah berikan kepada kita harus kita terima dengan sabar. Dan kita petik hikmah apa, ya, dari kejadian yang kita alami, ya. Contohnya saja, sesuatu yang kita tidak senangi, sakit, contohnya, sakit itu tidak kita senangi. Tetapi apa? Kalau kita sabar menerimanya, insya Allah sakit itu akan menjadi amal ibadah buat kita, ya, penggugur dosa buat kita. Karena kita sakit di rumah, banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu harus, ya, kita terima dengan sabar dan tabah. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini bisa kita ambil hikmahnya, ya, sehingga kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan tenang. Sekianlah anak soleh dan soleha, mudah-mudahan dapat kita pahami materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.